Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar lagi. Kita tetap semangat dalam keadaan kondisi seperti ini. Kita harus lebih semangat lagi. Walaupun melalui daring, insya Allah ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita cari, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga kalian selalu sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik, untuk melanjutkan materi bab 2 tentang menepati janji, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dulu kita sempat membahas tentang perilaku jujur. Pada dasarnya, pada intinya kita harus membiasakan semaksimal mungkin untuk bisa berperilaku jujur, baik dalam keadaan apapun, kondisi apapun, di mana kita berada, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, tetap kita harus bisa berperilaku jujur. Lanjut untuk berikutnya, yaitu tentang memahami perilaku menepati janji. Saya yakin kalian pernah mengucapkan janji baik kepada orang tua, teman, kepada kerabat atau siapapun, pasti setelah atau sudah pernah mengucapkan janji. Nah, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah hutang. Bila hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghormati dan menghargai sesama manusia. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Baik, ini ada firman Allah Al-Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim zamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat ini menegaskan atau memberikan kita teguran atau peringatan supaya kita benar-benar menunaikan atau melaksanakan janji. Jangan sampai kita mengingkari janji, karena janji itu adalah hutang. Barang siapa orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapat bahagia atau mendapatkan pahala di akhirat. Ini nanti akan mengakibatkan kita buruk di akhirat kelak. Lanjut. Apa saja keutamaan menepati janji? Di antaranya adalah tergolong dalam manusia yang berakal. Saya yakin orang yang berakal pasti kalau janji akan dipenuhi. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu termasuk golongan Nabi Muhammad, karena telah dicontohkan oleh beliau, Nabi kita Muhammad SAW selalu menepati janji. Kemudian yang ketiga adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Salah satu bertakwa itu adalah menepati janji. Kemudian bukan golongan orang munafik. Kemarin sudah dibahas, salah satu ciri-ciri orang munafik adalah bila berjanji berkhianat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, keutamaannya adalah akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu anak-anak, siapapun yang pernah berjanji, coba kalian harus menepati janji tersebut. Nah, indahnya menepati janji. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah berperilaku menepati janji. Yang pertama, dapat dipercaya orang lain. Kalau kita sudah dipercaya
maka insya Allah orang akan selalu menganggap kita orang yang berperilaku yang baik atau mempunyai akhlak yang baik. Karena orang yang pernah berbohong pasti tidak akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua hikmahnya adalah mendapatkan nilai religius, artinya kita itu mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan hidup. Orang yang selalu menepati janji, insya Allah hidupnya akan barokah. Kemudian hikmah yang keempat adalah mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Dalam artian kita dinilai oleh masyarakat dalam kehidupan itu orang yang tergolong orang yang baik, tergolong orang yang berakhlakul karimah. Menepati sebuah janji adalah sebuah bukti Anda adalah orang hebat. Lanjut, contoh penerapan perilaku menepati janji di sekolah. Nah, kita sebagai seorang pelajar, bagaimana sih cara berperilaku menepati janji di sekolah? Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Nah, kamu insya Allah kalau belajar dengan tekun, ini salah satu bentuk bahwa kalian adalah orang yang menepati janji. Tugas kalian adalah belajar. Yang kedua adalah tidak pernah terlambat ke sekolah. Nanti misalnya kita sudah masuk sekolah, diusahakan jangan mencoba atau jangan membiasakan untuk terlambat ke sekolah. Kemudian contoh penerapan perilaku menepati janji di keluarga, yaitu contohnya menghormati ayah dan ibu. Orang tua kita adalah orang yang telah membesarkan, mendidik kita, maka kita harus menepati janji bila kita berjanji terhadap orang tua. Kemudian yang kedua adalah membantu orang tua setelah berjanji. Nah, kita biasakan untuk selalu membantu orang tua di rumah. Kemudian contoh penerapan perilaku menepati janji di masyarakat. Apa saja yang kita lakukan di masyarakat? Salah satunya adalah menggunakan hak pilih pada saat pemilu, baik pemilu tingkat desa, tingkat gubernur, provinsi ataupun DPRD sampai ke atas yaitu presiden. Ini adalah hak pilih kita sebagai salah satu wujud kita, yaitu untuk menepati janji sebagai rakyat. Kemudian yang kedua adalah mengikuti aksi bela negara. Apa saja contohnya? Yaitu dalam kasus saat-saat ini, tahun-tahun ini, yaitu kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Itu salah satu aksi bela negara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberi kita arahan, memberi kita pemahaman alangkah pentingnya kita untuk menepati janji. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menuntun kita, membawa kita untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa semangat lagi dalam belajar, untuk bisa kita menepati janji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.